menghasilkan para advokat pejuang menjadi semangat dari Kongres Advokat Indonesia. Dan kali ini bekerja sama dengan UGJ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, DPD KAI Jawa Barat bersama DPC KAI Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan ujian calon advokat. Kegiatan sebagaimana undang-undang dilaksanakan oleh Kongres Advokat Indonesia dalam rangka menempa dan menghasilkan para advokat pejuang yang senantiasa menjadi bagian dari penegak keadilan. Kegiatan ini diikuti oleh para calon advokat baik dari kota Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan Subang. Yang terhormat Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Heri Anwar Pribadi Sarjana Hukum dan juga para jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Bapak Dr. Harmono SHMH, yang saya hormati Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cirebon Bapak Dr. Wamiani SH MH, dan juga para Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka yang saya hormati, serta para peserta ujian calon advokat Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat angkatan ke-18 wilayah Cirebon dan sekitarnya yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di tempat ini di gedung Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam rangka melaksanakan ujian calon advokat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat angkatan ke-18 untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Saya sebagai Ketua Pelaksana Ujian Calon Advokat mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang hadir, karena kehadiran Bapak dan Ibu semua membuat kami merasa bangga dan merasa dihargai atas kerja keras panitia dalam mempersiapkan kegiatan ini. Atau ujian calon advokat kali ini banyak diisi oleh para peserta berasal dari Universitas Syariah di Cirebon. Kegiatan ujian calon advokat ini terselenggara atas kerjasama DPD KAI Jawa Barat menunjuk DPC KAI Kabupaten Cirebon dengan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, dan sebagai pelaksananya adalah para advokat yang tergabung dalam DPC wilayah Cirebon dan sekitarnya serta pihak Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana rekrutmen menjadi advokat dalam wadah Kongres Advokat Indonesia yang nantinya setelah lulus ujian calon advokat dan DKPA, Diklat Khusus Profesi Advokat, semoga para peserta berkomitmen menjadi advokat yang berdedikasi, berintegritas,
jujur, senantiasa menjaga nilai-nilai kehormatan, keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Sebagai Ketua Panitia Ujian Calon Advokat, izinkan saya melaporkan ujian calon advokat ini diikuti oleh 24 orang yang berasal dari Kabupaten Cirebon sebanyak 8 orang, Kota Cirebon sebanyak 5 orang, Kabupaten Kuningan sebanyak 2 orang, Kabupaten Indramayu sebanyak 4 orang, Kabupaten Majalengka sebanyak 4 orang, dan Kabupaten Subang sebanyak 1 orang. Penyelenggaraan ujian calon advokat hari ini tentunya tidak lepas dari kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, dan kepada para semua pihak yang telah memberikan dukungannya agar terselenggaranya acara ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhoi kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum UGJ, yang terhormat Ketua DPC Kabupaten KAI Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Panitia Lokal, Ketua Panitia UCA, Arjana Lawan Bukan, dan kebetulan ada orang Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu Dewan Penasehat DPD KAI Jawa Barat, Bapak Mustabi, dan juga dulu adalah Ketua DPD Kabupaten Cirebon. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Dekan, Ketua DPD, dan hadirin bahwa Ketua DPD tidak sempat hadir hari ini, dan beliau mau menyampaikan permohonan maaf dan salam buat semua. Karena saya kapasitasnya sebagai penasehat, jadi hanya memberikan nasihat sambutannya. Yang pertama, bahwa seorang advokat ini harus dan wajib tidak membedakan terhadap kliennya berkaitan dengan agama, suku, ras, dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh, kan sebagai honor bisa gitu. Itu satu. Terus yang kedua, bahwa advokat ini dalam melaksanakan tugasnya, yaitu di dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat 18/2003 itu ada hak imunitas. Artinya ketika kita sedang melaksanakan pekerjaannya tidak bisa dituntut secara pidana ataupun perdata, terkecuali pribadinya melakukan hal-hal norma-norma yang melanggar, itu bisa diproses. Nah, kemudian secara prinsip bahwa sistem undang-undang ini di dalam Indonesia itu ada pepatah yang mengatakan bahwa paling mudah atau mudah kita melepaskan 1000 orang-orang yang bersalah ketimbang kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kenapa kalimat itu? Karena kalau kita membebaskan 1000 orang yang bersalah, kenapa dikatakan mudah? Karena sudah jelas itu bersalah dan tidak mengambil resiko hukum. Tetapi kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah satu pun, akan jadi masalah. Contoh misalkan sekarang sedang terjadi di Kabupaten Cirebon, Semarang, yaitu kasus Vina. Munculnya kan pada waktu itu ada kasus tersebut itu munculnya ada kecelakaan, ada pemerkosaan, alias teror. Dia ditahan. Nah, sekarang berdasarkan putusan PT UN, putus pra-peradilan itu dilepas. Nah, berarti dalam proses awalnya itu ada
yang kurang sesuai. Nah disinilah timbul sebuah persoalan, akhirnya begini blunder. Yang kami hormati Ketua DPD KI Jawa Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh sahabat saya Advokat Heri Adwa Pribadiasa beserta rekan-rekan advokat lainnya. Yang kami hormati jajaran Dewan Penasehat DPD KI Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kang Mustamid, tetangga sahabat saya, ya, Kang Mustamid Esa, AM, SH, SPD, MH, CLA, CLR, banyak. Saya juga baru tahu beliau ini ternyata wakil dekan, ya, di ISIP, Fakultas Hukum ISIP, tetangga saya, ya. Yang saya hormati Pak Ketua DPC KI Kabupaten Cirebon, Bapak Advokat Dr. Haji Wahyani SMH, juga Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Calon Advokat KI hari ini yang tadi sudah disebutkan Bapak Ketua sebagai ujung tombak dan ujung tombak Advokat Miranti Wismawardani AMD SH MKN calon dokter. Rekan-rekan panitia dari seluruh yang mewakili representasi dari DPC 93 Cirebon, ya, dan yang berbahagia adalah peserta calon ujian advokat DPD KI Jawa Barat yang alhamdulillah akan diselenggarakan, ya, pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, tentunya kita senantiasa terus kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berwajah, bisa bersilaturahmi untuk kegiatan yang insya Allah sangat mulia ini. Salawat serta salam semoga terus limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Mewakili lembaga dalam hal ini adalah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati yang dulu sebutannya Usolati, sekarang simpel saja UGJ, ya, biar tidak nyerimpet gitu kan, tapi bukan UGD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPD KI Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Heri Adwa beserta tim. Yang kami hormati penasehat dari DPC KI Kabupaten Cirebon, Bapak Mustamid, advokat, bapak-bapak peserta, bapak-bapak dan ibu peserta ucap yang kami hormati, dan wabil khusus kepada panitia penyelenggara yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita sekalian, bahwasanya pada hari ini di tempat yang berbahagia ini ada satu momentum, satu peristiwa penyelenggaraan ucap atau ujian calon advokat yang sebenarnya ucap ini adalah bagian daripada kewenangan itu dari tingkat DPP dan DPD. Namun atas kerjasama dari tim kami DPC KI Kabupaten Cirebon demi untuk menjaring para lulusan sarjana hukum
yang berminat untuk bergabung dengan wadah organisasi Kongres Advokat Indonesia, sehingga atas izin beliau yang dari DPD, maka diselenggarakannya UCA ini di Kabupaten Cirebon, dan lebih tepatnya di kampus Universitas Gunung Jati, yang kebetulan dalam hal ini ada anggota kami bahkan masuk di dalam kepengurusan DPC KAI Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Dr. Harmono SHMH. Kebetulan beliau ada dekan di Universitas Gunung Jati. Aplaus untuk beliau yang telah memfasilitasi tempat ini, sehingga pada hari ini kita dapat ada di ruangan ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan ini tentunya bagian ataupun bentuk manifestasi dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di tepatnya mungkin pasal 3 ayat 1, di mana di dalam pasal itu menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan salah satunya yang ada di dalam butir F di sana dijelaskan. dalam keadaan utuh, segel, oke? Ini saya nanti dulu kedua, ya. Nah, jadi datang ya. Atas jawaban semua dari Mari kita sejenak menundukkan kepala mohon Salatu wassalamu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'amalan shalihan maqbula wa waladan shalihan wa rizqan halalan wasi'a. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim imanana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana. Rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kami dari DPC KAI Kabupaten Kuningan, saya sebagai Ketua DPC KAI Kabupaten Kuningan dan Bung Ervan ini sebagai Sekretaris, tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan DPC KAI Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan sekitarnya mengadakan UCA. Nah, dan ini harapannya menjadi sebuah motivasi bahwasanya ranah atau ruang untuk menciptakan para aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah seorang advokat, itu bisa berangkat dari adanya peristiwa di hari ini ya. Tentunya ini sebuah bentuk apresiasi yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah dari Kabupaten Kuningan sendiri pun ada yang ikut pada pelaksanaan UCA kali ini. Ujian calon advokat di Kabupaten Cirebon ini sangat kami apresiasi sekali, karena kami yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon itu tidak usah repot-repot jauh ke Bandung atau kemana, hingga kami merasa dimudahkan. Dan tanggapan saya di dalam pelaksanaan ujian ini ada peningkatan tentang sistem cara ujian, tidak hanya pakai manual karena kita sudah mengenal computerized. Jadi kita bikin esai 2 soal saja dengan manual itu, dengan kemampuan tulisan yang memang berbeda-beda, sangat merepotkan yang butuh waktu. Tapi dengan sistem komputer itu akan sangat simpel. Mungkin itu tanggapan, dan insya Allah sejak kedepannya ini bisa lebih dimaksimalkan agar peserta itu bagi teman-teman yang baru lulus S1 sarjana hukum untuk membantu masyarakat dengan pemahaman tentang hukum selama masih muda. Mari kita dengan tuntutan ilmu dan kesadaran kita, teman-teman segera untuk bisa mengikuti langkah-langkah kami yang sudah melaksanakan ujian, agar kita bisa berkolaborasi untuk membenahi masyarakat yang selama ini membutuhkan kemampuan kita. Kita dokumentasi foto bareng dengan panitia. Kita dari awal gitu. Nah, itu. Saya mengapresiasi ujian advokat ini, dan ini adalah angkatan pertama yang di sini sih baru pertama kali ya, ke-18 seperti kalinya, tapi untuk di Cirebon ini adalah yang pertama. Saya mengapresiasi, mudah-mudahan para calon advokat dari KAI ini akan menjadi advokat-advokat yang handal, advokat-advokat yang memang peduli kepada orang-orang kecil, yang bisa memperjuangkan keadilan. Mungkin ada tambahan dari mereka. Iya, saya selaku advokat ya, kebetulan angkatan pertama juga dari KAI ya. Ini suatu momen yang bagus karena di Cirebon sudah diadakan UCA angkatan pertama kali di Cirebon. Mudah-mudahan bisa menciptakan atau mencetak advokat-advokat pejuang sebagai penerus-penerus kami regenerasi. Mudah-mudahan advokat ini bisa mempertahankan dan menjunjung tinggi marwah advokat pejuang dan peduli dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang notabene tidak hanya mendasari penanganan perkara hanya dengan nominal ataupun dengan adanya pembayaran. Tapi mudah-mudahan advokat ini bisa tercipta dengan ujian ini untuk memperjuangkan rasa keadilan di masyarakat. Advokat itu profesi yang terhormat. Jadi dengan adanya ujian sekarang memang yang diamanatkan undang-undang, mudah-mudahan tadi harapan-harapan dari Ibu dan Bapak-Bapak di sini mudah-mudahan bisa terwujud. Untuk selain memberikan
bantuan tadi ya, memberikan bantuan juga kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, jadi ada nilai idealisme. Jadi kita tidak berpikir masalah materi, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Itu yang terpenting. Dan mudah-mudahan untuk harapan kami ya, untuk teman-teman yang sedang ujian sekarang mudah-mudahan bisa lulus, kemudian bisa mengabdikan kepada masyarakat, ya, khususnya sebagai advokat yang memiliki profesi yang terhormat. Terakhir, terima kasih juga nih buat Ketua Puja yang sudah dibutuhkan yang sudah memimpin tim PEGI. Saya sendiri mohon maaf tidak bisa bergabung di tim 01 PEGI karena memang adanya Puja ini. Tapi support dan dukungan dan Tirti selalu saya bilang sama Ibu Sugianti gitu kan. Justru inilah momen supaya anggota baru ini atau rekrutmen anggota baru ini yakin bahwa Kongres Advokat Indonesia ini patut dibanggakan gitu, dan orang-orang yang berani berjuang mempertahankan keadilannya. Jadi jangan takut untuk bergabung di advokasi, kita orang-orang pejuang. Ya. KAI kita kompak. Ya, harapannya yaitu ini kan pertama kalinya ujian advokat diadakan di tingkat DPC. Jadi mudah-mudahan kedepannya itu setiap tahun bisa terus melaksanakan ujian advokat yang berlangsung saat ini. Dan mudah-mudahan sampai berakhir pelaksananya ujian ini semua peserta memberikan usaha semua. Ya, pertama kami khususnya dari jajaran DPC KAI Kabupaten Cirebon itu menyambut baik. Baik telah diberikan kepercayaan oleh DPD menyelenggarakan UCA yang kebetulan tempatnya di daerah wilayah Secang, itu di Kabupaten Cirebon. Nah ya tentunya kami harapannya karena terus terang dengan terselenggaranya ujian advokat ini, itu artinya peluang untuk KAI lebih khusus DPC KAI Kabupaten Cirebon itu lebih berkembang. Lebih berkembang. Mudah-mudahan hasil dari penjaringan calon advokat yang melalui ujian dengan istilahnya ujian calon advokat ini itu benar-benar mempunyai menambah dan mempunyai kompetensi dari teman-teman peserta yang saat ini lagi mengikuti ujian. Jadi dengan kompetensi yang didapat, dengan kompetensi yang ada, kami optimis bahwa teman-teman khususnya anggota advokat KAI Kabupaten Cirebon itu benar-benar mempunyai seorang advokat atau semua advokat yang ada di dalam naungan DPC KAI Kabupaten Cirebon itu berkualitas. Tinggal harapan selanjutnya adalah tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Penasehat Pak Mustamid, bahwa sebenarnya yang namanya advokat ya kita nggak boleh pilih kasih. Siapapun yang memerlukan bantuan di sana kita hadir untuk memberikan satu dukungan, setidaknya dukungan lebih kepada bersifat pembelaan, penasihat hukum atau konsultan hukum, bahkan mungkin bagi masyarakat ataupun orang yang membutuhkan yang benar-benar tidak mampu, kita lebih mengutamakan hadir di sana untuk bisa melakukan pembelaan. Jadi mungkin itu yang diharapkan dari saya. Terkait dengan penyelenggaraan UCA yang ke-18 yang bertempat di Fakultas Hukum UGJ Fakultas Hukum Jurisprudensi Gunung Jati Cirebon. Yang pertama adalah pesertanya dari wilayah Cirebon. Jadi artinya bukan dari kabupaten plus Subang, kira-kira pesertanya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan penyelenggaraan di tahun-tahun yang akan datang pesertanya lebih banyak lagi. Itu satu. Yang kedua,
ini setelah mereka mengikuti ujian, ada tahapan berikutnya yang akan dilalui oleh para peserta. Jadi kalau sekarang dinyatakan lulus sebagai calon advokat, maka mereka akan mengikuti jenjang berikutnya, yaitu mengikuti pendidikan profesi advokat. Nah, nanti di sana dididik tentang beberapa materi-materi hukum untuk agar supaya mereka ini siap menjadi advokat yang handal, yang profesional, yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sebagainya dan sebagainya. Intinya profesional seperti itu. Nah, itu nanti. Nah, setelah itu jenjang berikutnya kemudian ada ikut sumpah ke Pengadilan Tinggi Bandung. Nanti kita ada pengumuman berikutnya. Dan juga para advokat ini harus magang juga kepada advokat yang senior, yang minimalnya advokat tersebut itu sudah 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun, minimalnya 5 tahun. Jadi kalau kita mau magang itu advokatnya sudah minimalnya 5 tahun. Nah, kalau belum 5 tahun itu nggak boleh. Itu menurut Undang-Undang Advokat 18 2003 advokat itu. Alhamdulillah bisa diikuti peserta secara antusias ya. Dari 4 kota nih, ini tuh gabungan 4 kota sewilayah 3, Ciayu, Majakuning, dan Subang. Terus kami itu sebetulnya penyelenggaranya adalah DPD ya, tapi kami ditunjuk oleh DPD menunjuk DPC KAI Kabupaten Cirebon untuk penyelenggaraan ada di sini supaya apa? Supaya menghemat menjemput bola lah kasarnya gitu ya. Menghemat akomodasi untuk orang yang pergi ke Bandung atau ke Jakarta mengikuti ujian. Dan saya tuh bersyukur sekali untuk sekarang ini yang mengikuti itu dari peserta banyak dari Fakultas Syariah. Biasanya Fakultas Syariah itu jarang yang memilih hukum pidana perdata. Jadi advokat itu jarang ya. Sekarang banyak yang bergabung, bahkan ada pembantu rektor, ada dekan syariah, semua ikut di sini. Tadi aja kan ketua anggota fatwa MUI pusat gitu ya, bisa hadir di sini. Saya bilang memang sekarang saya pengen Cirebon ini banyak merangkul fakultas-fakultas syariah karena supaya menjadi advokat jangan lagi ada advokat yang berimage jelek gitu. Dan apalagi sekarang ekonomi syariah juga lagi berkembang. Terus kita juga hidup di kita kan beragama Islam, kita hidup di dalam hukum Islam. Tentu sebetulnya banyak sekali masalah di kota Cirebon ini khususnya ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah itu advokat-advokat kita ini masih banyak bertanya kepada orang-orang syariah. Ini pekerjaan agama gitu ya? Ya, untuk pembagian waris dan gonogini itu kan nggak bisa sembarangan ya. Apalagi misalnya anak itu anak angkat gitu ya. Banyak sekali di masyarakat kita ini masih anggapannya anak angkat itu tidak dapat hak sama sekali. Jadi yang fakultas-fakultas syariah ini kami rangkul supaya menjadi keluarga besar Kongres Advokat Indonesia. Baru kali ini disilakan ada. Saya sengaja saya memang sengaja sampai sowan ke universitas syariah. Jadi fakultasnya juga bukan fakultas hukum, fakultas syariah gitu. Jadi makanya sekarang ini alhamdulillah pesertanya banyaknya dari fakultas syariah. Berapa peserta? Sebetulnya saya tuh target 50 peserta ya. Tapi karena berpacu sama waktu, DPD sudah menyelenggarakan ujian calon advokat. Jadi saya ya sudah deh 24 tuh minta izin, tolong cuma setengah aja juga diizinkan gitu. Saya harap di masa kepemimpinan saya sama Pak Mamiani bisa menghasilkan minimal kalau 1 tahun aja 24, kalau 5 tahun itu berarti saya sudah merekrut advokat untuk KAI itu sudah berapa ya kalau 5 tahun 125 lah ya gitu. Daripada membebani mereka, mengajak mereka ayo bergabung di advokat, ujiannya di mana, di Bandung, mereka pasti berpikir untuk kos gitu. Tujuannya seperti apa? Kongres Advokat Indonesia ini kan sekarang semakin besar ya, apalagi dengan kasus Peggy kemarin. Itu dipimpinnya kan oleh dari anggota kami gitu kan. Apalagi ibunya Peggy itu adalah ART-nya anggota kami juga. Jadi saya pengen KAI ini sekarang
tidak lagi diremehkan gitu, bahwa KAI ini adalah advokat besar yang diisi orang-orang hebat, orang-orang pintar yang bisa diadu kemampuannya gitu. Berarti berapa hari ujian itu? Ujian ini cuma 1 hari. Kalau nanti sudah terseleksi, mereka lulus ujian, akan dilanjutkan dengan diklat profesi khusus advokat. Berapa lama dari acara? Diklat khusus profesi advokat. Berapa lama setelah itu? Seharusnya itu 11 atau 12 ini ya materi. Saya padatkan menjadi 5 hari gitu. Nah, terakhir harapan seperti apa Mbak? Semoga uca seperti ini bisa dilanjutkan, walaupun nanti bukan lagi masa kepemimpinan misalnya Pak Wam ini atau saya, tapi bisa dilanjutkan terus menerus, karena gini, banyak orang yang berpikir bahwa habis lulus mencari kerja, baru lulus itu malah mungkin ada yang berani bayar sekian-sekian hanya untuk menjadi honorer gitu ya. Itu miris sekali ya, padahal kalau misalnya kita menjadi advokat itu melekat di badan kita profesi dulu seumur hidup. Notaris saja, saya kan S2-nya notaris. Notaris itu ada pensiun sampai usia 65, sementara advokat itu tidak ada pensiun. Jadi selama walaupun dia sudah senior, makanya banyak yang mereka yang mau memasuki masa pensiun ini ikut di ujian ini supaya pada saat mereka pensiun masih bisa produktif. Malah sebenarnya para klien ini lebih percaya sama yang udah senior nih. Walaupun jadi advokatnya baru, udah kelihatannya tua, mereka masih pikir ini senior. Jam terbangnya dia. Iya, jam terbangnya, karena walaupun dia di dalam advokatnya masih junior, dia pengalaman di luarnya sudah lebih banyak. Jadi advokat itu justru malah sebuah profesi, bisa ngajak teman, punya karyawan. Saya aja punya karyawan, malah membuka lapangan kerja gitu. Jadi makanya jangan berpikir, kalau lulusan hukum jangan berpikir, oh saya mesti kerja di mana ya, fakultas hukum, saya harus buka handuk sendiri gitu. Jadi warga Cirebon yang fakultas hukum jangan mau kerja di mana. Untuk pendidikan advokat buka kantor sendiri. Acara hari ini adalah implementasi dari kerjasama yang perguruan tinggi itu kan didorong untuk selalu melakukan jejaring kerjasama dalam rangka implementasi di dalam perguruan tinggi. Salah satunya sebagai aktivitinya pelaksanaan dari perjanjian itu adalah penyelenggaraan ujian calon advokat ini. Wajib ditempuh ya? Itu wajib ditempuh bagi mereka yang ingin menjadi profesi advokat. Alhamdulillah, ujian calon advokat angkatan 18 yang diselenggarakan di DPC Kabupaten Cirebon telah selesai dilaksanakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kelancaran atas terselenggaranya ujian ini. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dari kegiatan ujian calon advokat UGJ KAI, tim liputan melaporkan.